Welcome everyone to Biku. Selamat datang di channelku. Di sini aku mau bahas tentang gaji pramugari yang ada di Indonesia. Itu penjelasan yang pertama itu aku menjelasin tentang sistem penggajian di AirAsia, 6R, Sriwijaya Air, Batik Air, sama Citylink. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu tentang basic salary, flight hour, sector hour, sama FATA, bonus insentif, dan RON. Pasti kalian pada penasaran kan gaji pramugari yang ada di Indonesia itu kisaran berapa dapatnya. Nah, kita mau bahas tentang basic salary. Basic salary itu gaji pokok. Di tiap perusahaan itu pasti beda-beda. Terus tingkatannya itu beda-beda. Ada yang FA junior sama FA senior, itu pasti gaji pokoknya beda-beda. Dan ada perusahaan yang nerapin sistem semakin lama kita bekerja di perusahaan itu semakin besar gaji pokok kita. Jadi makin naik tingkatan kita, gaji pokoknya itu juga makin naik. Terus ada flight hours, itu perhitungan pembayaran jam terbangnya. Nah, flight hours itu dihitung pada saat pesawat itu block off sampai pesawat block on. Jadi perhitungannya biar gampang gini, pada saat pesawat itu jalan sampai pesawat itu stop, berhenti di apron, itu perhitungan flight hours. Terus sector hours, ada beberapa perusahaan yang nerapin sector hours. Jadi misalnya kalau aku di 6R itu kan ada sector hours, jadi perhitungannya kayak Cengkareng, Jogja itu masuknya ke 4 sektor. 4 sektor itu dikali berapa gitu hasilnya, itu namanya sektor. Terus misalnya kalau ada Cengkareng Pontianak itu masuknya 3 sektor. Di perhitungan sektornya itu emang udah ada di perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan yang nggak pakai sektor hours, jadi perhitungan perusahaan tuh beda-beda. Terus ada FATA, Flight Allowance, Travel Allowance. Perhitungannya itu duty hour dari sign on di home base sampai pulang lagi ke home base. Kalau misalnya lebih enaknya perhitungannya kayak kita datang nih ke bandara, kita sign on kan, tanda tangan kehadiran kita. Nah, itu udah dihitung buat FATA sampai kita kembali lagi ke home base. Kalau misalnya kita Jakarta, kita terbang nih 6 hari di daerah lain, itu masih dihitung kan FATA-nya sampai kita pulang lagi ke Jakartanya. Nah, insentif itu nggak bisa dihitung ya, itu tergantung dari perusahaan juga sih. Soalnya aku tanya-tanya ke teman-teman aku, perhitungan FATA gimana, mereka juga masih bingung FATA gimana yang ngitungnya. Itu kan dari perusahaan, jadi uang nginep masuk, terus bonus-bonus lain masuk. Selanjutnya itu ada insentif. Insentif itu bonus dari perusahaan. Terus ada RON, remain overnight, itu tuh nginep di suatu daerah ya, baik itu mau di hotel ataupun mau di mes, yang penting suite accommodation. Kita bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan dari perusahaan, misalnya ada revise, terus suhunya bisa diatur, ruangannya nyaman, bisa ditempatin kita. Terus aku mau bahas tentang gaji di AirAsia. AirAsia itu ada basic salary, flight hours, sector hours, sama bonus insentif. Aku nggak bakal kasih tahu ya misalnya sebulan aku dapat berapa di AirAsia atau di 6R. Jadi kalau misalnya itu kalian tinggal hitung-hitung kali-kali sendiri. Nah, rata-rata pramugari kalau lagi peak season itu kita dapat 90 sampai 100 jam. Tapi kalau lagi low season paling sedikit kita bisa dapat 50 jam, 60 jam. Itu tergantung dari rezeki sendiri. AirAsia, perhitungan di maskapai AirAsia, basic salary untuk pramugari junior itu 3,9 juta. Nah, basic salary itu biasanya dipotong BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa sampai 200 ribuan ya, paling dapatnya itu 3,7 atau 3,6 gitu. Terus untuk flight hours-nya itu
43.200. Seperti yang aku bilang, flight hours itu dimulai pada saat pesawat block off sampai dengan pesawat block on. Sektor hours yang pernah aku jelasin sebelumnya, sektor hours misalnya kalau kita ke Cengkareng, Jogja, Cengkareng, Singapura, Cengkareng gitu misalnya, kita dapat sektor hoursnya itu 4. Jadi 6 kali 4 kita udah dapat 240.000 gitu sektor hoursnya dari situ. Nah, ada juga bonus insentif. Bonus insentifnya itu 43.200. Bonus insentif itu bisa kita dapatkan kalau misalnya di AirAsia itu sign on tidak telat sampai 2 kali, terus tidak lebih dari 14 hari di rumah sakit, terus tidak pernah dapat SP, jam terbang harus lebih dari 50 jam kalau misalnya kita mau dapat bonus insentif. Tapi kalau misalnya jam terbang kita di bawah 50 jam, karena company reason kayak misalnya ada training atau ada acara-acara dari perusahaan, itu kita masih bisa dapat bonus insentifnya. Untuk selanjutnya kita bahas cara perhitungan gaji Nam Air dan Sriwijaya Air. Nah, ini perhitungan gaji yang benar-benar paling simple dibandingin perusahaan lain yang pusing banget, ada fakta yang nggak bisa dihitung dan lain-lain. Nah, ini paling simple menurut aku dan bisa dihitung sendiri. Kita pun ikut ngitung, punya kayak ini aplikasi Microsoft Excel, terus dikasih ke kita, terus kita isi tuh jam terbangnya, misalnya mau kemana-mana kita isi sendiri. Nah, baru kita kirim ke kantor buat nyamain datanya, jadi lebih simpel, lebih enak. Basic salary-nya di Nam Air itu ada 3,5 juta, uang RON-nya itu 100.000 per sekali nginep, per sehari nginep ya. Terus sektor hours-nya itu perhitungannya 1-30 sektor kita dibayar 40.000, 30-60 sektor kita dibayar 45.000, 60-90 sektor kita dibayar 50.000, lebih dari 90 sektor kita dibayar 60.000. Terus uang landingnya itu kita dibayar 50.000. Terus misalnya Cengkareng Surabaya, Cengkareng Denpasar Surabaya. Apa sih? Salah. Misalnya nih, aku mau kasih contoh, kita terbang ke Cengkareng Surabaya, Cengkareng Denpasar, Cengkareng Surabaya itu kita udah dapet 2 sektor, Surabaya Cengkareng sama 2 sektor. Terus Cengkareng Denpasar kita dapat 3 sektor, Denpasar Cengkareng kita dapat 3 sektor. Kita hitung misalnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 7. Jadi semuanya total 10. Nah, perhitungannya itu jadi 10 dikali 40.000. Dapat 400.000. 400.000 ditambah uang landingan tadi 200.000. Jadi totalnya sehari kita bisa dapat 600.000. Belum itu dapat uang RON-nya. Itu. Selanjutnya itu ada Batik Air. Batik Air itu basic salary-nya 3,9 juta. Terus flight hours-nya itu 45.000 per jam untuk FA 3, 4, sama 5. Terus ada potongan juga beda-beda. Untuk FA Junior itu potongannya itu 45 jam. Jadi kalau misalnya flight hours kita dapat 70 jam, nah dipotong 45, itu kita sisa cuman 25 jam aja. Fatanya itu flight allowance, travel allowance, duty hour dari sign on di home base sampai pulang ke home base lagi. Insentif bonus dari perusahaan, tapi kata teman aku yang di Batik Air paling insentif dapatnya cuma 100-200.000. Selanjutnya itu ada maskapai Citylink. Basic salary itu kurang lebih yang buat junior itu 3.500.000 ya, tapi kalau salah maaf ya.
Terus kan aku udah nanya ke pramugara Citylink, tapi chatnya kelupaan aku delete. Jadi setahu aku, seingat aku tuh 3.500.000, tapi tabelnya untuk flight hoursnya masih aku save ya, nanti tinggal dilihat aja. Nah, di Citylink biasanya dikasih transport allowance, itu satu trip satu hari itu 250.000 kalau misalnya belum berubah ya. Terus flight hours, sini ada tabelnya karena kita mau bahas junior cabin crew. Kita baca yang junior cabin crew dulu ya. Flight allowance-nya 0 sampai 40 jam, itu misalnya kita jam terbangnya itu 1 sampai 40, itu dikalinya 50.000. Tapi kalau lebih dari 40 sampai 50 jam itu 70.000. Lebih dari 50 sampai 60 jam kita perkaliannya jadi 100. Lebih dari 60 sampai 70 jam itu perkaliannya 140. Lebih dari 70 sampai 80 jam itu perkaliannya 190.000. Lebih dari 80 sampai 90 jam perkaliannya 250.000. Lebih dari 90 jam itu 320.000. Terus uang ron per harinya itu ada di domestik sama internasional. Domestiknya itu 200.000, internasionalnya 800.000. Ini Citylink lebih enak lagi ya, karena terperinci gitu loh, dibuat table. Perkaliannya tuh nggak pisah-pisah, jadi lebih enak buat perhitungannya. Oh ya, transport allowance-nya belum aku bahas. Di maskapai AirAsia itu kita nggak dapet ya buat transport allowance-nya. Di Nam Air sama Sriwijaya Air karena dapat penjemputan, kita nggak dapat transport allowance. Terus kalau di Batik, karena di sana ada dormitory, jadi nggak dapat transport allowance-nya karena disediain mes. Untuk Citylink ada transport allowance-nya karena di Citylink itu nggak ada penjemputan, jadi dikasih transport allowance. Nah, kalian hitung sendiri ya, misalnya dapat 100 jam, 80 jam, itu kira-kira rata-rata pramugari dapat 15 juta, ada yang 11 juta, itu tergantung rezekinya masing-masing. Jadi buat rezeki ya berdoa banyak-banyak supaya jam terbangnya banyak. Semoga informasi yang aku kasih ke kalian itu bisa membuat kalian lebih semangat jadi pramugari. Terus aku di sini nggak ada unsur buat sombong gaji berapa-berapa. Di sini cuma sekedar mau kasih informasi tentang allowance pramugari. Karena dulu sebelum aku jadi pramugari, aku kayak penasaran banget sih gaji itu berapa, dan aku nggak pernah nemu gitu. Gimana sih ngitung buat flight hours-nya, basic salary-nya aku nggak tahu. Jadi di informasi ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara perhitungannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.